Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel saya yaitu Ngoprek Elektro. Ya, setelah kalian menonton video-video saya sebelumnya, ini mengenai penjelasan tentang apometer analog seperti ini. Kalau kalian yang belum nonton, silahkan tonton dulu saja. Kemudian ada juga video cara mengukur tegangan ya pada remote, pada baterai remote ya, pada baterai remote, terutama di tipe baterai triple A ya atau AAA ya, yang itu. Kemudian kita akan lanjutkan ya. Ini selanjutnya kita akan mengukur pada yang biasa dilakukan oleh teknisi ya. Kita akan mengukur tegangan pada baterai tanam. Ini kebetulan mereknya Oppo ya, Oppo A31, Oppo A3s. Ini baterai tanamnya seperti ini ya. Ya, oke. Untuk pengukurannya nanti kita akan di selektor 10 ya, 10 DC. Coba kalian lihat lagi di penjelasan mengenai apometer ini kalau kalian masih pusing tentang skala-skala yang ada di sini ya, pengaturannya. Kemudian kalau kalian masih bingung tentang bagaimana yang pertama kita lakukan untuk mengukur tegangan DC, kalian bisa juga tonton yang tadi, yaitu video saya sebelumnya tentang mengukur tegangan pada baterai remote. Oke, sekarang kita langsung saja ya. Kita akan cek tegangan, bagaimana kita cara mengecek tegangan pada baterai tanam seperti ini menggunakan apometer analog. Oke. Ya. Oke, kita langsung saja ya. Ini lupa, ini saya belum buka. Ini sebenarnya cadangan ya, cadangan baterai tanam ini copotan dari langsung dari HP bawaan pabriknya ya. Jadi ini baterai bawaan pabriknya yang saya beli online ya, beli online tapi copotan. Oke, untuk apometer analognya kita pilih saja select di 10 ya. Oke. Di sini 10. Kenapa 10? Karena baterai tanam ini kapasitasnya di sini ya. Nah, tegangannya kelihatan nggak? Saya zoom dulu. Saya dekatin. Nah, di sini tegangannya 4,4 volt DC ya. 4,4 volt DC ya. Jadi kita pilih selektor yang lebih besar dari 4,4 yaitu 10. Kenapa tidak 2,5? Karena nanti jarumnya akan mentok ya. Kenapa tidak 50? Bisa saja 50 tetapi kurang akurat ya. Kalau kalian ingin lebih jelas bagaimana cara mengukur dari awal ya tegangan DC, terutama kita akan mengukur, misalkan kita mau mengukur tegangan DC yang kita belum tahu berapa nilainya, berapa tegangan maksimalnya, kalian tonton saja ya, karena saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya, dan saya jelaskan di video tentang bagaimana cara mengukur baterai remote menggunakan apometer analog ya di video saya sebelumnya. Oke, karena untuk mempersingkat waktu saja ya, kita langsung saja. Tidak saya jelaskan lagi, kita atur di skala 10. Nah, 10 ya. Kemudian kalau di jarumnya di sebelah mana? Nah, ini ya, 10 yang ini ya. Jadi kalau 2,5 nanti yang atas ya. Nanti kita bagi 100 kalau 2,5. Kalau yang 10 ya yang ini, jarumnya yang ini 50,
250. Nah, kalau yang 250 ini kita nggak perlu bagi garisnya yang atas. Kemudian 500 kita yang bawah lagi 50, nanti kali 10. Oke, karena selektornya kita pilih di 10. Kemudian di apometer analog kalian cari lambang garis kemudian titik-titik, itu lambang DC, volt, tegangan DC. Kalau sudah, oke. Ini yang merah positif dan negatif, yang hitam ya. Oke, kita akan agak ganjal sedikit. Sebelum kalian melakukan pengukuran, kalian jangan lupa biasa di kalibrasi dulu ya, dinolkan pakai obeng minus. Oke. Kemudian di sebelah mana ini plus minusnya, nanti di baterainya akan ada ya. Bentar. Nah, di situ ada P min P plus ya, berarti ini yang sebelah kanan positif, sebelah kiri negatif ya. Kita contohkan dulu kalau misalkan terbalik ya. Ini misalkan kalian nggak tahu yang positif negatif mana ya. Kita contohkan dulu. Ya, seperti ini. Kita contohkan. Ini terbalik ya. Oke, nggak ada pergerakan, apakah kosong? Sebentar. Ya, nggak ada respon, mungkin terlalu kosong ya. Sebentar, kita cek dulu. Pakai meter digital dulu ya. Memang saya belum cek juga ini. Oh, ternyata sangat kosong ya. Kita nanti cas dulu saja ya. Oke, kalau kalian ingin atau butuh ya video bagaimana cara mengecas baterai kosong seperti ini ya, mungkin saya akan buatkan video juga di video selanjutnya. Bagi yang mau silahkan komentar saja di kolom komentar ya. Ya, kalau ada HP-nya kita tinggal colok saja ke HP-nya kemudian kita cas ya. Kalau tidak ada HP-nya kita bagaimana caranya ya? Ada juga caranya ya. Oke. Kita coba cas dulu, nanti kita lanjutkan lagi ya. Oke guys, kita lanjutkan lagi. Oke. Karena tadi itu ternyata dia fuse-nya putus ya. Ini fuse-nya putus. Lalu kita jumper ya. Kalau kalian pengen video bagaimana cara menyambung fuse ya, hanya untuk mengakali sementara, atau ini sebenarnya penyakit fuse itu ada dua ya. Yang pertama itu fuse-nya putus, yang kedua hambatannya membesar ya. Jadi salah satu cara untuk mengakalinya, sebelum kita mengganti fuse-nya kita bisa menjumper ya. Kalau kalian butuh videonya, silahkan tulis saja komen di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi saya mau menunjukkan bagaimana kalau kita misalkan ini salah probe ya, positif dan negatifnya ini kebalik ya. Misalkan ini kita tidak tahu di mana positif dan negatifnya, nggak ada tulisan di sini. Kalian lihat di bagian jarumnya. Oke, kita tempelkan. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, di jarumnya.
Ya, seperti itu. Dia malah mundur ya. Nah, menjauh dari 0 tapi mundur. Nah, itu bisa dipastikan kalian menggunakan atau menempatkan probe-nya positif dan negatifnya terbalik ya. Jadi seperti ini ya. Nah, kita balik, lalu kita coba cek lagi. Ya. Oke, sebentar. Oke, supaya terlihat ya si jarumnya. Nah, kita tempatkan di selector di 10 DC volt ya. Oke, ini sesudah kita balik lagi probe-nya. Ini nggak kelihatan ya. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini ya 4 lebih sedikit ya, yang menandakan ini baterainya masih bagus ya. Nah, karena tadi saya perbaiki. Oke, jadi begitu ya bagaimana cara mengukur tegangan pada baterai tanam. Nah, dia naik ke 4 ya, karena selektor di 10, jadi bacanya kita yang jajaran atau barisan 10 ya. Nah, dia di 4 ya, 4 lebih sedikit. Oke, mungkin sekian saja video saya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan tulis saja di kolom komentar. Ketemu lagi di video saya selanjutnya ya, sampai belibet ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.